Halo, assalamualaikum. Kali ini saya akan memperkenalkan fitur remap Edu standar ya, menggunakan Hadiah Pro. Ya, seperti ini ya. Hadiah Pro. Ya, hadiah yang tipe Pro. Kalau hadiah yang biasa kan tidak bisa buat untuk remap, itu cuma buat scan aja ya. Kalau yang hadiah yang biasa, saya akan menjelaskan sedikit ya, tapi nggak sampai selesai untuk uploadan kali ini, tidak sampai selesai. Buat yang mau pengen beli tapi masih bingung atau mau berencana mau membeli, bisa simak video kali ini dulu, apa aja fiturnya yang ada di dalam Hadiah Pro ya. Untuk di sini ada file, edit, program, update, tool, view, help. Yang pertama jelas kalian install dulu Hadiah Pro nya. Nanti misalkan kalian beli, nanti bisa langsung hubungi customer service-nya ya. Soalnya agak susah juga untuk installnya ya, mungkin masih banyak rahasia, dan harganya juga lumayan kan, sekitar 6 jutaan ya ini ya. Memang untuk prosesnya lumayan cepat, saya biasa pakai, simple. Kenapa saya pakai ini? Memang simple sih, memang lebih simple cara pakainya, lebih simple. Terus data semua motor itu ada, jadi semua motor itu langsung ada datanya. Misalkan ada motor terbaru dari Honda, kita tinggal update aja. Misalnya di sini, ini menu update, mau update software, update firmware. Ini map enggak sih, enggak ini tuh ada, tinggal ini mesti kita cek di database. Nah, ini databasenya ini berarti sudah include data semua motor Honda di sini, lengkap, sangat lengkap tuh, sampai yang 1000 cc semua ada. Ini untuk database yang tersimpan. Kemudian misalkan kita mau connect, tinggal hubungkan, connect, langsung masuk data ya. Nanti di uploadan berikutnya nanti saya review. Terus misalkan mau itu standar, misal ada malfunction apa, tinggal ke diagnosis. Tapi setelah tekan diagnosis, jangan lupa play juga, playnya ditekan. Nah itu please connect, karena nggak saya connectkan. Ini fiturnya. Terus misalkan mau tune, nah tune ini, nah pas saya pertama install itu nggak keluar ini grafik ininya, RPM, posisi TPS, ini sensor-sensornya nggak ada ternyata di view ini. Nah real time display, nah kalau nggak kita centang nggak ada ya, tinggal kita centang aja keluar, nanti real time di sini RPM berapa ada semua. Kemudian misalkan file ini yang sudah saya save ya, misalkan kalian sudah edit, tinggal save as misalkan ya. Nah ini data yang sudah saya simpan, misalnya saya buka, ini data yang saya sudah bikin. Ini tabel RPM. Nah ini base map. Buat yang pernah mengikuti saya dari awal, sudah saya jelaskan apa itu base map semuanya.
Saya jelaskan lewat aplikasi Juken ya. Ini base map sesuai dengan TPS. Kalau ini intake air pressure-nya ya, sesuai dengan tekanan intake dia akan bekerja. Terus injection timing low, temperatur rendah. Ini temperatur tinggi, ini biasanya sama sih. Full deselerasi ini bensin, base map untuk deselerasi. Ini AFR mau disetting berapa, biasanya kalau standar, tapi jarang saya rubah ini kalau standar sih. AFR nya jarang, misalkan motor standar cuma di remap gitu, jarang. Ini tune, misalkan kita mau rubah ini nanti secara detailnya di video berikutnya ya. Ini saya pengenalan dulu. Misalkan ini sudah kita edit, tinggal kita flash. Nah, sekarang tidak terhubung. Misalkan kita mau mengambil data yang ada di ECU, kita colok, terus kita read flash. Kita read flash ya. Read flash, membaca flash yang ada di. Jadi ini kalau ECU standar itu data aslinya itu sebenarnya nggak kehapus, walaupun kita sudah flash data baru. Soalnya misalkan kita sudah flash kan ya, kita sudah flash ECU-nya pakai data kita connect, misalkan kita connect set, misalkan kita connect, yang muncul itu data aslinya, bukan data hasil remapan kita. Itu seperti itu. Makanya kalau yang sudah pernah flash kita read flash. Tapi sayangnya juga nggak semua motor bisa di read flash. Saya herannya juga itu, nggak semua motor. Kalau CRF bisa, yang nggak bisa biasanya saya itu motor-motor Matic Honda itu kebanyakan nggak bisa. Saya juga heran, di read flash itu nggak bisa, nggak tahu kenapa. Yang muncul itu pasti pokoknya nggak bisa, hanya muncul data standarnya aja. Jadi walaupun kita ambil mapnya, kita konekkan ya, kita konekkan, yang muncul itu misalkan data standar, tapi yang bekerja itu data flash kita yang kita suntik ke ECU. Itu seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Jadi untuk mengakali ECU yang seperti itu, biasanya saya setelah saya suntik ke ECU untuk data barunya, itu saya save dulu. Saya save, kemudian dicoba kurang apa. Nanti misalkan saya sudah save tuh, jadi misalkan CRF standar. Nah, ini kan sudah saya save sebelumnya. Misalkan ini ada yang kurang. Nah, saya edit dulu. Saya edit dulu, misalkan begini, saya kurang atau terlalu berlebih. Saya edit dulu di sini. Setelah itu saya save, kemudian baru saya konekkan ke ECU, saya kirim ke ECU. Itu seperti itu. Jadi tidak perlu red flash. Soalnya nggak begitu, setiap settingan motor kan noken as beda kan, juga pasti settingan base mapnya juga beda. Ini terus ini menunya ya, satu persatu ya. Ini untuk fuel, ini setting, ini mau di off kan apa di on kan, ini sensor-sensornya. Kemudian kalibrasi, ini ndak usah sih, ini kalibrasinya kalibrasi suhu. Ini jadi min 30 mau berapa volt di sini, jadi beda sama Juken ya. Kalau Juken kan kalibrasinya
TPS. Ini cuma ada EOT sama Intake. Ini kalibrasinya jadi ke voltase, ini ke voltase dari suhu dikonversi ke voltase. Kemudian limiter ini kalau dirubah semua ya, ini jadi ada full cut, fuel cut. Ini bensinnya mau di cut di RPM berapa, atau pengapiannya mau di cut berapa. Ini harus misalnya mau dinaikkan, naikkan semua ya. Misalkan cuma ignition dinaikkan, cuma full cut nggak dinaikkan, ya sama aja, di situ berhenti. Limit juga, ini limit diganti semua. Kemudian ini timing pengapian, ignition. Ini ada gear 1, 2, gear 3, 4, 5, 6 dan netral. Ini bisa kalian sesuaikan. Terus breakpoint. Nah, ini breakpoint. Misalkan kalian sudah rubah RPM limiter, ini kalian harus, nah, TPS nya kalian rubah juga. RPM, maaf RPM. Nah, misalnya kalau bawaan kan, biasanya nggak nyampe 10.000 ya. Ini kalian naikkan, ini biar sinkron di RPM table. Ini pengaturan voltase, ini nggak usah, yang jelas RPM tablenya. RPM tablenya kalian sesuaikan lagi. TPS kalau kalian mau explore nih bisa, memang nggak 100% ya, cuma 74, tergantung kebacanya di ini, di pas di diagnosis ini nanti kelihatan untuk next konten ya, untuk uploadan berikutnya. Ini seperti ini menunya, ada file, edit, program, sama kayak ada di sini, sama aja. Update view untuk yang seperti tadi nih, untuk tampilan ini sama aja. Project ini enggak pakai, ini bisa di sini ada semua. Ini undo untuk balik, atau redo untuk ke depan, undo untuk kembali ke belakang, redo kembali ke depan. Connect, play, ini juga ada play. Itu seperti itu fiturnya untuk Hadiat. Jadi kalian nanti include-nya cuma ini ya, cuma ini. Nanti misalkan dalam pengaplikasian, penginstalan kalian bingung, nanti bisa dipandu langsung dari vendornya Hadiat. Mudah kok, fast respon juga. Ini seperti ini tampilannya ya. Terus apa lagi? Ada fitur itu untuk ini flash, sama ya. Untuk flash ini pakainya yang ini. Jadi misalkan salah dalam flash, misalkan ecu mati, tapi matinya bukan karena konslet ya, karena violet ya. Itu bisa nanti kita pakai recovery ini. Nah, pakai recovery, nanti pakainya soketnya yang ini. Nah, ini ke 12 volt. Ini bisa ke baterai. Kemudian ini ke
plus ecu, min ecu, terus ini untuk transfer datanya. Ada 3 yang ke ecu ya. Jadi untuk pinnya tidak usah khawatir. Ini ada kalian ada backdoor. Kalau backdoor itu nggak bisa pakai ini, jadi di jumper langsung. Misalkan kita buka punya PCX 125. Oke, nah ini gambar pinnya, berarti ini merah, biru, hitam, tinggal disesuaikan aja. Ini melalui kelen. Kemudian backdoornya, berarti ini yang perlu dibongkar. Nah ini lewat backdoor, kalau ndak bisa lewat kalen, nggak bisa pakai ini, lewatnya backdoor ini dilangsung itu bisa. Ini kalau ecu mati ya ada fiturnya ini. Tapi kalau itu cuma kalau untuk input data ya, jadi ini cuma input data. Jadi misalkan ada kerusakan kok komponen yang mati, nah itu beda lagi, itu beda lagi. Ini cuma untuk kita nginput data yang sudah tidak bisa lewat jalur semestinya. Di sini ada tata caranya, dikasih ada petunjuknya ya, ada petunjuknya semua. Lumayan sangat membantu, memang sangat membantu. Ini seperti ini fiturnya, yang jelas bisa remap ecu, kemudian bisa untuk diagnostik, kemudian bisa untuk recovery data seperti itu. Ini untuk Hadiah Pro. Memang ada sebagian yang agak lambat, wajar sih, mungkin karena upload data atau apa, saya tidak tahu. Cuma lumayan sangat membantu, cepat, lumayan cepat. Ini simple, menurut saya paling simple untuk software, yang paling simple ini. Untuk tips selanjutnya nanti saya upload di video berikutnya. Untuk proses remap, proses transfer data, nanti saya kasih videonya. Terus proses ini saya contohkan pakai ini juga, nanti bisa. Oke, sekian videonya, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.